Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami takdimi pengasuh serta ketua yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Abdul Aziz Wahab BA MAG, dan yang kami hormati pula penemu metode Hanifidah, yakni Bapak Hanifuddin Mahmud MAG dan Ibu Khairatul Irawati Mahmud MPDI. Yang kami hormati pula dosen pengampu di mata kuliah kami, di mata kuliah ini tentunya, yakni mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, Bapak Robi Firmandiharjo MPD, serta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kami taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berada di muka bumi ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman yang jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, yakni dengan adanya agama Islam. Di dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran, kami menggunakan buku ini sebagai pegangan, sebagai acuan dalam pembelajaran. Dalam buku ini ada 8 bab, dan saat ini kami akan membahas tentang salah satu bab, yaitu bab pertama yang berjudul Konsep Dasar Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya sudah membuat peta konsep sesuai yang diarahkan oleh dosen pengampu saya, yakni Bapak Robi Firmandiharjo. Baiklah, ini dia peta konsepnya. Bab pertama ialah membahas tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Dalam konsep dasar psikologi pendidikan ini ada 4 subbab yang akan dibahas, yaitu pertama adalah pengertian dari psikologi pendidikan, lalu pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu mata kuliah psikologi pendidikan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi mempelajari psikologi pendidikan atau tujuan dan fungsi psikologi pendidikan itu sendiri, dan manfaat dari psikologi pendidikan. Pertama, pengertian. Apa sih psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan ialah, menurut Santrok JW pada 2008, beliau mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas, intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial dari sekolah sebagai organisasi. Nah, sebelum itu saya akan menyinggung sedikit tentang psikologi. Menurut yang saya pelajari, psikologi adalah ilmu mempelajari perilaku manusia. Nah, dan psikologi pendidikan ini berfokus pada pendidikan. Jadi, jika psikologi itu ilmu mempelajari manusia, maka psikologi pendidikan adalah ilmu mempelajari manusia di dalam pendidikan. Ya, maksudnya di dalam lingkup pendidikan seperti sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Yang kedua ialah
pokok bahasan. Apa sih yang dibahas dalam psikologi pendidikan ini? Apa saja? Yang pertama, menurut buku psikologi ini, saya sudah merangkumnya di sini, yaitu adalah secara mendasar mempelajari tingkah laku yang timbul dalam praktek pendidikan. Jadi dalam psikologi pendidikan ini pokok bahasannya adalah yaitu mempelajari tingkah laku yang timbul di dalam praktek pendidikan. Yang kedua adalah upaya-upaya memahami tingkah laku tersebut. Dan di dalam psikologi pendidikan ini kita juga akan belajar tentang upaya-upaya memahami tingkah laku tersebut. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa psikologi adalah ilmu untuk memahami tingkah laku manusia. Ilmu tingkah laku manusia ya. Nah, apa yang menjadi center atau menjadi topik menjadi fokus utama, yaitu adalah hakikat manusia dan pengembangannya, lalu keberagaman manusia dan latar sosial. Karena setiap manusia itu berkembang, tapi mereka ini berkembangnya berbeda sesuai dengan latar dan keberagaman manusia itu. Latar sosial juga itu berpengaruh dalam perkembangan mereka. Mereka akan berkembang seperti apa itu sesuai dengan lingkungan mereka, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah tujuan dan fungsi psikologi pendidikan. Tujuan dan fungsinya ialah, dalam buku tersebut sudah disebutkan bahwa tujuan dan fungsi psikologi pendidikan ialah mengetahui proses interaksi belajar anak dalam kesehatan dan meningkatkan pengembangan metode belajar. Yang kedua ialah mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana tingkah laku tersebut tercipta dan bagaimana tingkah laku tersebut juga berubah seiring dengan atau melalui proses pendidikan. Jadi tingkah laku manusia itu yang pada mulanya itu bisa berubah-ubah ya, karena manusia itu berkembang seperti yang saya bilang tadi, bahwa manusia itu berkembang sesuai dengan kondisi sosialnya ya, dan keberagamannya itu ya. Karena bisa saja tingkah laku manusia itu yang mulanya mungkin tidak baik, contoh saja ya, mungkin tidak baik, bisa saja berubah menjadi lebih baik karena proses pendidikan. Itulah bagaimana pendidikan mengubah tingkah laku manusia. Yang terakhir ialah manfaat. Di sini adalah manfaat dari psikologi pendidikan sendiri ialah mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Jadi manfaatnya salah satunya ialah mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Karena di dalam psikologi pendidikan ini kita juga diajarkan bagaimana kita tahu, bagaimana cara kita mengetahui anak-anak itu apa yang mereka rasakan, siswa kita gitu. Jadi dengan kita mengerti mereka, kita tuh bisa mengembangkan mereka, kita bisa tahu metode apa yang cocok untuk mengembangkan mereka begitu. Yang kedua ialah berperan penting mengembangkan teori dan praktik pendidikan, pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran dan penilaian. Yang terakhir ialah memberi dasar kerja bagi proses pendidikan serta pengkajian dalam pengembangan potensi peserta didik. Jadi itulah materi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Apabila ada salah kata dari awal hingga akhir, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.